momentumnya. Ketika tadi sempat diceritain juga sama Chef Haryo bahwa pada saat di Amerika, di Kanada, di Amsterdam, itu kan momentum yang jauh dari agama. Iya. Lalu sampai akhirnya tersadar untuk bisa, oh gue ini udah terlalu jauh nih. Iya. Itu apa sih? Ada seonggok daging dalam tubuh kita, apabila ia baik maka seluruh tubuh akan baik. Apabila ia buruk maka seluruh tubuh akan buruk. Itulah hati. Ketika hati kita sudah melakukan maksiat, maka ada satu titik hitam di hati kita. Maksiat kedua titik hitam, maksiat ketiga titik hitam. Seterusnya titik hitam tuh sampai menutupi kalbu kita. Iman kita tertutup. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah masih menyisakan sebuah lubang yang membuat hati saya masih bersinar. Disitulah saya merasa saya butuh Allah. Karena hidup ini ketika sudah dipenuhi oleh materi, kita nggak bahagia. Dipenuhi dengan teman-teman, kita nggak happy. Dipuji orang, kita nggak bahagia. Berbuat baik, kita nggak bahagia. Apa yang kurangi Allah? Ya, kegagalan perkawinan itu juga sebuah tamparan besar buat saya. Ya itu, saya ada sinar yang masih bersinar di hati saya, itu yang menolong saya. Suatu hari saya ingat betul tahun 2015 dalam keadaan galau. Galau itu sebenarnya definisinya gampang. Galau itu kuman, kurang iman. Kurang iman. Jadi galau itu sebenarnya orang kurang iman. Dalam keadaan galau, hujan sendiri, nggak punya duit, miskin, nggak punya rumah, sudah habis semuanya. Saya ke Al-Azhar Pusat, ke masjid Al-Azhar. Di sana saya bertemu dengan Ustadz Subhan Bawasir. Saya berkenalan. Saya bikin Bikers Hijrah di sana, namanya Bikers Sunnah, kumpulan anak-anak motor yang bertaubat, lalu mengadakan kajian-kajian salaf, ya, kajian-kajian dengan membuat kelompok motor, tapi tujuannya sebenarnya dakwah gitu, dakwah dan mengkaji gitu. Kita ini nggak boleh urakan lagi, kita harus menjaga sholat 5 waktu. Jadi proses hijrah saya tetap asik begitu, tapi ya itu tadi, saya berlari kepada titik yang benar. Alhamdulillah kalau saya berlari kepada titik tongkrongan atau titik yang kesia-siaan, drugs misalnya, atau kehidupan yang tidak teratur, maka hancurlah hidup saya. Berarti momentum hijrahnya itu dilakukan 5 tahun yang lalu ya? 2015 itu? Udah pulang ke Indonesia lagi? Udah berkarir, udah punya usaha, sudah punya, wah bagus usaha saya, bagus bisnis saya, tapi hancur semua. Sebagai seorang chef, kan pastinya harus, ya apalagi di hotel gitu kan. Sekarang aja komitmennya masih pengen menghalalkan. Otomatis berarti masih ada produk-produk yang nggak halal. Itu perjuangan saya. Nah itu gimana tuh sekarang di proses hijrah ini? Iya, jadi gini, pada waktu sebelum hijrah itu karir saya bagus di hotel, di luar. Saya punya usaha berkali-kali. Tapi ketika naik pasti jatuh. Ketika berhasil pasti turun. Ada apa gitu kan? Ya itu tidak bersyukur, tidak pernah sholat. Tidak bersyukur kepada Allah gitu. Nggak ngerti sedekah juga gitu kan. Apa itu konsep sedekah? Artinya, ya ketika hijrah itulah saya belajar apa sih hijrah itu. Ternyata hijrah itu konsekuensinya ada dimiskinkan secara ekonomi, bro. Itu banyak orang nggak siap. Saya ngalamin itu, rumah saya hilang, rumah hilang, motor saya banyak berganti-ganti ya, Harley Davidson tuh banyak tuh. Tapi habis. Kenapa? Ya Allah akan menguji kita gitu ya, seberapa cinta kepada tauhid gitu ya. Aku ambil ya Harley-nya. Aku ambil rumahmu, aku ambil anak istrimu, aku cerai-beraikan keluargamu gitu. Karena kesalahan saya juga. Ya sudah, aku nggak punya apa-apa. Aku hidupnya dari kos ke kos aja gitu kan. Kos yang berlumut, yang tiba-tiba pulang atapnya bolong lah. Wah, makan juga di mana-mana deh. Berantakan banget lah waktu itu ya. Banget lah gitu. Udahlah. Nah terus itu gimana rasanya pada saat? Ya rasanya hancur berkeping-keping, tapi ya nangis terus setiap malam. Karena kan banyak orang nih chef yang ketika dia hijrah akhirnya dia ibaratnya dimiskinkan gitu loh. Dia tuh merasa kayak aduh kok kayak nggak adil gitu. Dan enggak, Allah itu maha baik, Allah itu baik, ia hanya menerima yang baik-baik saja. Dan kita harus berhusnuzon sama Allah. Ketika saya dimiskinkan secara ekonomi, saya tidak pernah berhusnuzon, berprasangka buruk kepada Allah, karena saya tahu dia sayang kok. Karena hati kecil itu masih nyala tuh. Apa yang bikin kuat Chef Haryo untuk bisa terus husnuzon sama Allah? Sehatnya badan, lengkapnya jasad.
Karena saya banyak bergaul dengan orang miskin, bergaul dengan orang jalanan, bergaul dengan tunanetra, dengan orang-orang cacat yang tidak beruntung. Itu yang membuat saya bersyukur. Jadi memang kita dianjurkan tuh untuk bergaul dengan ya orang yang, makanya kita diajarkan untuk melihat ke bawah kan. Iya. Jangan kita melihat ke atas kan. Iya. Supaya apa? Supaya kita bisa terus bersyukur gitu. Dan itu dilakukan sama Chef Haryo ya. Ya, by condition. By condition. Jadi saya ingat ketika itu saya bangun tengah malam, saya punya uang 100.000, saya harus bersedekah. Seperti ada bisikan gitu ya, yuk bersedekah. Ya akhirnya saya ke pasar, saya masak, saya bungkus makanan itu, saya sedekahkan kepada orang jalanan. Di situ kebiasaan itu saya lakukan setiap hari sampai sekarang. Masih konsisten terus sampai sekarang ya. Ya, sampai seminggu yang lalu saya membuat yayasan, saya menandatangani yayasan, saya membuat yayasan 1000 Berkah Cahaya yang nantinya untuk kaum duafa, memberikan kursi roda kepada anak-anak, memberikan pelayanan kesehatan, karena orang daerah itu banyak yang sakit dan berat di ongkos ya. Nah itu yang saya mau biayai, dan saya kepingin sekali bikin kolam renang untuk anak yatim. Itulah jihad saya. Makanya saya bilang, jihad saya adalah ketika saya bergabung dengan hotel ini, maka insya Allah hotel ini akan menjadi hotel yang bersertifikat halal untuk restorannya. Talata Ithnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.